adik telah mengikuti sesi konseling pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya di sini karena tadi sudah melakukan konseling kelompok, temannya sudah ada yang membahas tentang permasalahan tadi itu. Nah, sekarang kira-kira permasalahan adik itu apa kok sampai saat ini tuh masih bingung gitu dalam menentukan karir seperti itu? Iya Bu, soalnya terima kasih Bu atas penyelidikan. Ya. Jadi kalau dari saya Bu, sebenarnya kan kayak saya bilang, saya kan ekstrakurikuler kan itu dance. Nah, jadi untuk saya pribadi saya pengennya mau ambil kuliah atau ambil karir itu di dunia bagian arts gitu, bagian nari gitu. Ya. Tapi kan kayak seperti yang saya sudah bilang juga di kelas tadi, orang tua saya lebih mau saya itu ke keguruan dulu gitu, khususnya di BK seperti ibu lah gitu kan. Oh, BK ya, juga ibunya ya? Enggak juga sih Bu, orang tua saya di bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Ya. Oke. Terus? Tapi karena mungkin orang tua saya lihat ya, saya itu kalau berteman itu saya suka cerita-cerita dengan mereka. Ya, saya suka berbagi dengan orang tua saya. Kalau saya bilang teman-teman saya suka curhat dan saya menjadi pendengar yang baik ke mereka gitu. Karena itu mereka menyarankan saya untuk jadi guru BK gitu ke depannya untuk karir saya. Tapi saya lebih suka apa sih? Oh, jadi ada harapan adik sama orang tua begitu ya? Iya. Jadi adik sebenarnya kalau ibu dapat tangkap tadi ya, adik suka lebih ke dance ternyata. Tapi dari situasi dan kondisi ternyata adik juga tertarik kepada keguruan karena mulai dari lingkungan mungkin yang mendukung seperti teman-teman adik dan juga proses adik untuk ke sana seperti itu. Nah, jadi kira-kira bagaimana adik caranya menghadapinya itu? Apakah di sela-sela menjadi seorang guru nanti adik juga dapat meluangkan waktu untuk nari seperti itu, ke dance atau gimana? Iya sih Bu, aku rasa bisa kayak itu Bu. Cuma kan kalau sebagai seperti yang saya lihat dari orang tua saya, itu kan Senin sampai Jumat itu dari pagi sampai sore mereka itu di sekolah ya. Dan kadang waktu dengan dengan keluarga itu sangat sedikit, apalagi kalau saya tambahkan dengan menari. Jadi itu akan semakin kurang waktu berkualitas dengan keluarga ataupun jalan sama teman-teman kan, itu belum termasuk juga gitu. Bagus ya, ternyata adik sudah bisa mengenali permasalahan yang tadi ya. Terus yang kedua, setelah ibu lihat juga adik juga sudah mengetahui kalau misalkan mau ngambil ini tanggung jawabnya seperti ini, resikonya sudah seperti ini. Jadi itu menurut ibu udah bagus. Nah, di sini mungkin adik dapat belajar terkait dengan apa yang sebenarnya adik inginkan ke depannya itu menjadi fokusnya adik seperti itu. Jika nanti adik mau melakukan menari, misal kalau misalkan ada waktu ya, misal di hari libur adik pengen meluangkan waktu karena kan menari dance itu kan juga salah satu olahraga kan, seperti itu. Itu menjadi salah satu hal yang sangat amat penting juga. Oke, nah jadi di sini permasalahannya yang adik hadapi tadi terkait dengan hal tersebut itu kira-kira sekarang apa yang sudah adik temukan? Nah, di sini ibu ada tekniknya namanya teknik PDIPW. Itu adalah sebuah keinginan. Jadi sebenarnya apa yang menjadi keinginan adik saat? Jadi guru sih, guru BK. Oh ya, itu sudah ada pertimbangan-pertimbangan. Iya sih, karena saya lihat kayak ibu kan saya ingat waktu saya bersama teman-teman gitu, terus saya dengar cerita mereka, kayaknya lebih bagus jadi guru BK untuk bantu siswa-siswa di sekolah juga kayak ibu sekarang. Oh iya. Sebenarnya juga kalau misalkan adik pengen jadi guru BK juga sangat terbuka sekali sekarang, peluangnya juga banyak gitu. Nah, kira-kira adik dari sudah tahu ya yang guru BK, sekarang langkah yang ingin adik lakukan itu apa? Misal kayak contohnya
memperbaiki apa sih nilai saya gitu karena terlalu banyak di ekstrakurikuler nari, jadi aku jarang fokus dengan mata pelajaran gitu Bu. Jadi terbengkalai beberapa pelajaran. Oh, jadi begitu. Iya. Tapi itu masih bisa gini kan masih bisa regulasi lagi, jadwalkan lagi. Bisa. Ya, bagus. Nah, itu tadi adik dapat mengeksekusi sedikit demi sedikit. Jadi nanti supaya adik bisa meningkatkan perencanaan adik, mulai dari informasi karir. Mungkin nanti kalau guru BK ada yang ingin share atau apa, misalnya di universitas ini seperti itu, nanti adik bisa ikuti ketika adik ingin menjadi seorang guru BK. Dan peluangnya pun sekarang juga gede sekali adik, bagaimanapun aja sekarang sangat-sangat dibutuhkan namanya guru BK itu. Nanti supaya adik dapat belajar dan juga bisa sekarang masih kelas 11 kan. Nah, itu adik dapat mencari informasi dan juga menambah poin belajar seperti itu, dan fokusnya itu diarahkan ke sana. Dan nanti siapa tahu ya, semoga dapat eligible, dapat SNMPTN kayak gitu. Itu bisa ditingkatkan dari sekarang. Karena nanti mungkin kalau ada kesempatan di sekolah ini, kalau ada tes bakat dan minat, adik kalau ada kesempatan ikuti. Karena dengan begitu adik tahu apa sih sebenarnya kelebihan saya, apa sih minat saya, apa sih ini, nanti ada rekomendasi. Nah, setelah ada rekomendasi, adik bisa diskusikan dengan guru BK lagi. Kira-kira saya bagaimana ya Bu? Saya misalkan bagus di interpersonal itu, nanti saya menjadi guru BK apakah sesuai ya Bu? Nanti kita mencoba untuk mencari pertimbangan lagi untuk mengambil sebuah keputusan karir, supaya nanti adik bisa bekerja sesuai dengan karir yang adik inginkan. Jadi memang langkah-langkah kecil itu adik bisa bangun dari sekarang, mulai dari belajar, mulai dari disiplin mengikuti, sampai nanti walaupun ada ekstrakurikuler tetap ikuti, bagaimana bisa menggunakan waktu dengan baik. Karena nanti di masa perkuliahan pun itu sangat padat sekali, jadi supaya adik bisa terlatih seperti itu. Oke, baik Bu. Baik adik, itu saja dan